Memang di dalam realitas hidup manusia telah berantakan. Namun bukan berarti kehidupan itu tidak dapat dipulihkan. Broken but not beyond repair. Telah rusak namun bukannya tak mungkin untuk diperbaiki. Bila hidup kita berada di tangan yang tepat, maka kehidupan kita itu akan dibarui. Sehingga dari kehidupan yang sia-sia akan diubah menjadi kehidupan yang berguna. Ibaratnya sama seperti batu pualam yang telah rusak. Namun di tangan Michelangelo, seniman yang sangat piawai yang hidup 500 tahun yang lalu di Italia, batu pualam itu dapat diubah menjadi karya seni yang sangat indah. Demikianlah kehidupan kita. Di tangan Allah hidup kita akan dibaruinya sehingga menjadi berguna, tidak sia-sia, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang belum memberi diri untuk dibaptis, mari perteguh iman dan ketaatan Anda dengan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui baptisan air. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda melalui QR Code yang tersedia atau di konter-konter informasi di luar ruang ibadah. Kunci ketangguhan dalam menghadapi badai kehidupan terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Mari, perkokoh iman Anda dengan menghadiri pertemuan doa oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, serta mengambil waktu teduh melalui pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis yang dapat Anda akses sepanjang hari di kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Kasih setia dan pertolongan Tuhan senantiasa mengalir tanpa henti. Bagi setiap orang yang menaruh harap padanya, Dia sanggup dan siap menolong. Bila Anda membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan beban doa Anda ke WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja siap mendukung dan membawa setiap pergumulan Anda di dalam doa. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Apabila kita melihat dunia di sekitar kita, yaitu keadaan yang semakin carut-marut. Karena pelbagai bencana ekologis yang disebabkan oleh ulah manusia. Karena tidak kunjung berhentinya perang di pelbagai wilayah. Dan semakin tergerusnya rasa aman serta juga krisis ekonomi yang terjadi di pelbagai negara. Tentu di dalam hati kita akan bertanya, mungkinkah masih ada harapan bagi dunia ini? Mungkinkah hidup manusia dipulihkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menyadari bahwa memang dalam realitas hidup manusia telah berantakan. Namun bukan berarti tidak dapat dipulihkan. Broken but not beyond repair. Telah rusak, namun bukannya tak mungkin untuk diperbaiki. Bila hidup kita berada di tangan yang tepat, maka kehidupan kita itu akan dibarui. Sehingga dari kehidupan yang sia-sia akan diubah menjadi kehidupan yang berguna. Ibaratnya sama seperti batu pualam yang telah rusak, namun di tangan Michelangelo atau dalam bahasa Italia Michelangelo. Maestro atau seniman yang sangat piawai yang hidup 500 tahun yang lalu di Italia. Batu pualam itu dapat diubah menjadi karya seni yang sangat indah. Seperti yang pernah beberapa kali saya bagikan dalam khotbah saya. Suatu hari Michelangelo yang saat itu masih berusia 26 tahun melihat sebuah batu pualam yang berukuran besar tergeletak di halaman bengkel katedral kota Florence, Italia. Batu pualam itu pernah coba dipahat oleh dua orang seniman secara berturut-turut dan semuanya berakhir dalam kegagalan. Bagi kebanyakan orang, batu pualam itu sudah rusak dan tidak akan dapat digunakan untuk menjadi karya seni. Oleh sebab itu, selama bertahun-tahun ia dibiarkan dalam keadaan terbengkalai.
Namun tidak demikian halnya bagi Michelangelo. Ia melihat potensi yang sangat besar ada pada batu pualam tadi. Oleh karena itu, ia berupaya meyakinkan para pengurus katedral kota Florence agar dirinya diizinkan untuk memahat kembali batu tadi. Ia berkata, "Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu itu." Kegigihan Michelangelo itu tidak sia-sia. Akhirnya ia diizinkan untuk memahat ulang batu pualam tersebut. Begitu izin itu diberikan, segera dengan sepenuh hati ia memahat ulang batu pualam tersebut selama 3 tahun penuh. Akhirnya pada pertengahan tahun 1504 ia berhasil menyelesaikan karyanya itu. Dari batu pualam yang telah rusak dan terbengkalai selama bertahun-tahun itu dihasilkan patung Daud yang merupakan salah satu karya seni terbaik dari zaman Renaissance. Patung yang setinggi lebih dari 5 meter itu sekarang disimpan di Museum Seni Kota Florence dan setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang dari pelbagai penjuru dunia. Memang benar, batu pualam tadi pernah dalam keadaan rusak, namun di tangan seorang seniman besar, batu pualam itu bukannya tidak mungkin untuk diperbaiki dan diubah menjadi karya seni yang agung. Broken but not beyond repair. Demikianlah kehidupan kita. Sebagai manusia kita adalah insan yang telah rusak oleh karena dosa. Namun di tangan Allah, hidup kita bukannya tidak mungkin untuk dibarui dan menjadi berguna, alias tidak hidup dalam kesia-siaan. Oleh anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, masa lampau kita yang kelam dihapuskannya, relasi kita dengan dirinya dipulihkannya, dan hidup kita dibarui sehingga memuliakan namanya dan membawa berkat bagi orang lain. Singkat kata, di dalam Kristus kita memiliki masa depan yang dapat diharapkan. Anugerah Allah yang memulihkan relasi kita dengan dirinya dan yang mengubah hidup kita dari kesia-siaan menjadi kehidupan yang bermakna, memuliakan Tuhan, serta membawa berkat bagi banyak orang itu, Tuhan Yesus utarakan kepada para muridnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang indah itu dan yang kita telah di sepanjang 2 bulan yang pertama dari tahun ini. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya sebagai berikut. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu-minggu yang lewat. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, khususnya di ayat 5, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Dan kita, para pengikutnya, adalah bagaikan carang-carang dari pokok anggur tersebut. Melalui gambaran itu, Yesus mengutarakan pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Relasi yang karib, seperti relasi antara pokok anggur dan carang-carangnya. Relasi yang intim dan yang ia ungkapkan dalam frasa, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lebih jauh, di ayat 5 tersebut Tuhan Yesus juga mengemukakan dampak dari relasi yang akrab dengan dirinya. Yaitu menjadikan hidup kita bagaikan carang yang berbuah, bahkan berbuah banyak. Artinya hidup kita bukan sekadar ada, namun tak berguna. Bukan hidup yang sering saya istilahkan ketika sendok hilang dicari. Namun ketika kita sudah tidak ada,
ternyata tidak ada orang yang merasa kehilangan. Artinya kita ada atau tidak ada, tiada bedanya. Tentu sepatutnya tidak seorang pun di antara kita yang mengharapkan kehidupan yang sia-sia seperti itu. Namun seyogyanya semua kita mengharapkan hidup yang hanya satu kali dunia ini benar-benar merupakan kehidupan yang bermakna. Kata kunci untuk mengalami kehidupan yang tidak akan kita sesali itu adalah relasi yang akrab dengan Kristus atau hidup mengalami Tuhan. Sebab pada dasarnya relasi dengan Kristus bukanlah sebatas mengetahui siapa Yesus itu. Itulah pengenalan akan Kristus yang bukan sekadar pada batas pengetahuan, namun merupakan relasi dengan Yesus yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Relasi dengan Kristus yang menghasilkan hidup yang berbuah atau mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Experiencing God, living fruitfully. Kebenaran yang Tuhan Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 ini kita tempatkan sebagai tema gereja kita untuk tahun ini. Berarti fokus kita untuk tahun ini adalah bertumbuh dalam relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Relasi yang menjadikan hidup kita bagaikan sarang yang berbuah, yaitu yang antara lain artinya adalah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sebab bila sebatang pohon menghasilkan buah, maka buah itu bukanlah untuk ia nikmati sendiri, namun agar dapat dikonsumsi oleh pelbagai unggas maupun hewan dan tentunya oleh manusia. Dengan kata lain, hidup yang berbuah banyak seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 8, salah satu artinya adalah hidup memberkati orang lain. Itulah salah satu aspek dari hidup yang bermakna. Yaitu hidup bukan hanya mementingkan diri sendiri, namun hidup menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama manusia dan semua ciptaannya. Menilik perkataan Tuhan Yesus di ayat 5 dan 8 yang telah kita baca tadi, maka kita dapat menarik pelajaran bahwasanya hidup menjadi berkat bagi orang lain itu adalah yang pertama, hidup yang disebabkan oleh anugerah Allah. Saya ulangi, hidup bagaikan sarang yang berbuah, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah yang pertama, hidup yang disebabkan oleh anugerah Allah. Mengapa disebabkan oleh anugerah Allah? Sebab seperti yang telah kita lihat di ayat 5 tadi, hidup yang berbuah tersebut tidak terpisahkan dari relasi yang akrab dengan Tuhan. Mari kita lihat kembali ayat 5 tersebut. Kata Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah sarang-sarangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di sini Tuhan Yesus mengutarakan bahwa siapa yang memiliki relasi dengan dirinya atau siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka orang itu akan hidup seperti sarang yang berbuah banyak. Kemudian prinsip ini Yesus garis bawahi dengan berkata di kalimat berikutnya, yaitu sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa relasi dengan Kristus, hidup kita akan seperti sarang yang tidak berbuah. Atau tanpa relasi dengan Kristus, hidup kita tidak akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Tentu yang saya maksudkan di sini adalah berkat-berkat secara rohani. Karena orang yang tidak mengenal Kristus pun dalam artian tertentu dapat membawa manfaat bagi orang lain. Seperti misalnya montir yang memperbaiki kendaraan saudara. Walaupun ia bukan seorang pengikut Kristus, tetap montir itu dapat membawa kebaikan bagi saudara. Yaitu memperbaiki kendaraan saudara yang rusak. Contoh yang lain, tukang bangunan yang membangun rumah saudara. Walaupun ia belum menjadi seorang pengikut Yesus, tukang bangunan itu telah menolong saudara. Yaitu dengan membangun rumah saudara.
Namun lain halnya dengan hidup menjadi saluran berkat rohani bagi orang lain. Atau hidup bagaikan sarang yang berbuah banyak. Seperti yang Yesus katakan di ayat 5. Hal itu tidak terlepas dari hidup dalam relasi yang akrab dengan Kristus. Relasi yang terjalin bukan karena kita berhak ataupun karena kita layak. Namun semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah seperti yang telah dialami oleh seorang pelaut dari Inggris yang bernama John Newton dan yang hidup 300 tahun yang lampau. Riwayat hidupnya pernah saya kisahkan di dalam salah satu khotbah saya. Selama bertahun-tahun, John Newton bekerja sebagai seorang pelaut pada kapal yang membawa budak dari Afrika ke Karibia dan Amerika Utara. Sebagai seorang anak buah kapal, ia hidup secara sangat amoral. Sehingga para pelaut lainnya tidak tahan menghadapi kebejatannya. Padahal sebenarnya para pelaut itu sendiri pun bukan hidup secara santun. Namun karena sedemikian bejatnya perilaku John Newton, sehingga mereka sangat tidak menyukai yang bersangkutan. Singkat cerita, setelah melewati berbagai pengalaman hidup yang sangat pahit, suatu hari, yaitu di tahun 1748, sebagai seorang nahkoda, John Newton membawa kapal dari Brasil berlayar ke Inggris. Di dalam pelayaran itu kapal yang ia kemudikan tertimpa oleh badai yang sangat dahsyat dan hampir tenggelam. Di dalam situasi yang sangat gawat tersebut, John Newton teringat kepada ibunya yang ketika ia masih bocah setiap malam membacakan Alkitab bagi dirinya. Ingatan itu membuat ia berdoa dan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tuhan di dalam anugerahnya mengabulkan doa orang yang sangat bejat ini. Tak lama kemudian badai itu pun mereda. 2 minggu berikutnya kapal yang ia nahkodai tadi dapat bersandar dengan selamat di pelabuhan Liverpool di Inggris. Dan John Newton turun dari kapal sebagai seorang yang berbeda. Krisis serta anugerah Allah yang ia alami di lautan Atlantik itu telah menjadi titik tolak bagi pembaruan hidupnya. Melewati perjalanan waktu, akhirnya John Newton menyerahkan hidupnya untuk melayani sebagai seorang pelayan Tuhan. Ia mengembalakan sebuah jemaat di dekat kota London serta menulis banyak lagu-lagu pujian. Salah satunya yang paling terkenal adalah lagu Amazing Grace, yang artinya anugerah yang menakjubkan. Melalui lagu tersebut ia mengutarakan betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan hidupnya yang hina, terhilang dalam kegelapan dan buta terhadap kebenaran. Anugerah Allah yang menemukan dirinya dan mencelikkan mata hatinya. Dampak perubahan kehidupan dari John Newton ini terlihat melalui pengaruhnya terhadap Samuel Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris yang masih berusia muda dan yang menjadi anggota jemaat dari gereja yang ia gembalakan. Pengalaman kelahiran baru yang dialami oleh Wilberforce membuat politisi ini ingin meninggalkan kiprahnya di dunia politik dan hendak mengabdikan dirinya menjadi seorang gembala jemaat. Mendengar hal itu, John Newton menasihati Wilberforce agar ia tetap melanjutkan karyanya di dunia politik. Ia meyakinkan Wilberforce bahwa Tuhan menempatkan dirinya di dunia politik untuk maksud yang mulia, yaitu untuk menghapus perbudakan. Menanti nasihat John Newton, maka Wilberforce meneruskan karirnya di dalam dunia politik. Di dalam parlemen dengan gigih ia berjuang untuk menghapus perbudakan dari dalam kerajaan Inggris. Suatu perjuangan yang panjang, yaitu selama 42 tahun. Perjuangannya tidak sia-sia. Sebab akhirnya pada tahun 1833, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang melarang perbudakan di seluruh wilayah kerajaan Inggris. Hal itu merupakan hasil perjuangan Wilberforce yang tidak terlepas dari nasihat yang diberikan oleh John Newton. Itulah buah dari anugerah Allah yang dialami oleh John Newton dan yang mendatangkan berkat rohani bagi orang lain.
Selanjutnya, yang kedua, hidup bagaikan carang yang berbuah, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup yang meninggikan nama Allah. Saya ulangi, hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup meninggikan nama Allah. Untuk hidup seperti itu, orang tidak harus terlebih dulu menjadi seorang gembala jemaat seperti John Newton. Namun ia dapat tetap berkiprah di dunia kerja. Antara lain menjadi seorang politisi seperti Samuel Wilberforce. Atau seorang pengusaha, seniman, dan pelbagai profesi lainnya. Yang terpenting, di dalam hidupnya orang itu meninggikan nama Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Yaitu dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Bahwa kamu berbuah banyak. Dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Apabila berbuah banyak tadi diartikan sebagai hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Maka sebagaimana yang Yesus katakan di ayat 8 ini. Kehidupan yang seperti itu akan membuat Allah dimuliakan. Orang yang menjadi berkat bagi orang lain adalah orang yang meninggikan nama Allah dan bukan namanya sendiri. Ia tidak akan membesar-besarkan dirinya, kehebatannya, kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya. Namun orang itu akan membesarkan nama Allah atas semua hal yang telah ia capai dalam hidupnya. Hal seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan Henry Crowell, pendiri perusahaan makanan Quaker Oats yang nama dan kehidupannya pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya yang lalu. Henry Crowell dilahirkan di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1855. Ketika ia berusia 9 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis. Pada waktu ia berusia 17 tahun, Henry Crowell juga terjangkit oleh penyakit yang sama. Pada masa itu tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan menjadi epidemi di banyak tempat. Suatu hari, dalam keadaan tubuhnya yang sangat lemah, yaitu dikarenakan oleh penyakit tuberkulosis yang ia derita, Crowell dibawa oleh ibunya untuk mengikuti ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Dwight L. Moody, seorang hamba Tuhan dan penginjil yang sangat terkenal dari Chicago. Di dalam khotbahnya, D.L. Moody berkata, dunia akan melihat apa yang Allah akan lakukan terhadap pribadi yang menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Mendengar kata-kata D.L. Moody itu, Henry Crowell berdoa, Tuhan, oleh anugerah-Mu dan dengan pertolongan Roh Kudus, aku akan menjadi orang itu. Aku tidak dapat menjadi seorang pengkhotbah, namun dapat menjadi seorang pengusaha yang baik. Tuhan, bila Engkau mengizinkan diriku untuk menghasilkan uang, aku akan menggunakannya untuk pelayanan-Mu. Beberapa tahun kemudian, yaitu ketika ia berusia 25 tahun, dokter menyatakan bahwa Henry Crowell sembuh dari tuberkulosis yang ia derita. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1881, ia membeli sebuah pabrik gandum yang hampir bangkrut dan mengubahnya menjadi Quaker Oats Company. Perusahaan itu kemudian berkembang menjadi sebuah perusahaan produsen makanan yang sangat berhasil. Sesuai dengan komitmennya, Henry Crowell memberikan 1/10 dari seluruh penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan semakin memberkati dirinya dan Henry Crowell menaikkan persembahannya menjadi 20% dari seluruh penghasilannya dan Tuhan semakin memberkati dirinya. Akhirnya secara bertahap ia menaikkan persembahannya sampai menjadi 70% dari seluruh penghasilannya. Selain itu, di tengah kesibukannya dalam mengelola Quaker Oats yang merupakan salah satu produsen makanan terbesar di dunia, ia juga memberikan waktunya 1 hari dalam seminggu untuk sepenuhnya melayani Tuhan dengan mengurus yayasan dari seminari Moody Bible Institute di Chicago. Pengusaha yang saleh
rendah hati dan hidup secara sederhana ini meninggal dunia pada tahun 1943 di usia 88 tahun. Seperti yang ditulis dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Serial Tycoon, Henry Crowell selalu menyimpan selembar kartu di dalam sakunya. Kartu dengan tulisan, "If my life can be always lived so as to please him, I'll be supremely happy." Bila hidupku selalu dapat dijalani untuk menyenangkan hati Tuhan, maka aku akan sangat berbahagia. Memang kehidupan Henry Crowell yang sangat berbahagia itu telah menyenangkan hati Tuhan dengan memberi berkat bagi banyak orang. Sekarang yang ketiga, hidup bagaikan cara yang berbuah, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Saya ulangi, hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup yang menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Artinya ketika orang lain melihat dan menilai hidup kita, apakah yang akan mereka katakan? Apakah orang akan berkata, hidup orang ini sangat selaras dengan kehidupan Kristus? Atau mereka akan berujar, hidup orang ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Yesus yang ia ceritakan. Hal tersebut Yesus utarakan di dalam ayat 8 tadi sebagai berikut. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Di sini kita melihat kaitan antara hidup berbuah banyak, hidup memuliakan Allah, dan hidup yang menunjukkan sebagai murid Kristus. Berarti bila orang hidup menjadi berkat bagi orang lain atau hidup yang berbuah banyak sehingga nama Allah ditinggikan melalui kehidupannya, maka hal itu akan dilihat oleh orang lain sebagai tanda bahwa orang tadi adalah benar-benar pengikut Kristus. Atau dapat juga dikatakan bahwa kehidupan orang itu telah menjadi saksi Kristus bagi orang banyak. Kehidupannya beri kesaksian bahwa ia adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Di dalam hal ini perlu dibedakan antara bersaksi tentang Kristus dan menjadi saksi Kristus. Orang yang bersaksi tentang Kristus adalah orang yang bercerita kepada orang lain tentang siapakah Kristus itu. Sedangkan orang yang menjadi saksi Kristus adalah orang yang kehidupannya menunjukkan bahwa dirinya adalah murid Kristus. Hal itu nampak dari buah-buah kehidupannya yang antara lain adalah hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup memuliakan nama Allah. Perbedaan ini perlu diutarakan. Sebab tidak semua orang yang bersaksi tentang Kristus hidupnya benar-benar menjadi saksi Kristus. Atau tidak semua orang yang bercerita tentang Yesus hidupnya benar-benar menunjukkan bahwa dirinya adalah murid Kristus. Kehidupan dari saksi Kristus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang itulah yang dikisahkan oleh seseorang yang terlibat dalam pembicaraan dengan dua orang temannya. Temannya yang pertama berkata, "Aku senang dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang belum lama ini telah diterbitkan oleh LAI. Bahasanya lebih modern dan lebih mudah dimengerti." Temannya yang kedua menanggapi dengan berkata, "Kalau aku lebih suka dengan Alkitab terjemahan baru edisi pertama yang sudah diterbitkan oleh LAI puluhan tahun yang lalu. Karena aku sudah terbiasa dengan terjemahan itu dan ayat-ayat yang telah aku hafalkan juga menggunakan Alkitab itu." Mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang temannya, orang tadi berkata, "Kalau aku lebih suka Alkitab yang diterjemahkan oleh ibuku." Dengan terheran-heran, kedua orang temannya itu bertanya, "Apakah ibumu memang mampu menerjemahkan Alkitab sendiri?" Dengan tersenyum, orang itu menjawab, "Ya, ibuku menerjemahkan Alkitab ke dalam perilakunya sehari-hari. Sehingga ketika orang melihat kehidupan ibuku, mereka akan berkata,
Kehidupan ibu ini menunjukkan bahwa ia adalah sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Artinya, ibu dari orang tadi bukan hanya bersaksi secara lisan tentang Yesus, namun kehidupannya juga telah menjadi saksi Kristus. Itulah hidup yang memberkati orang lain, yaitu bagaikan sarang yang berbuah banyak. Sarang anggur, bila ia tidak berbuah, maka praktis keberadaan sarang itu tidaklah berguna. Ia sekadar ada, namun tidak benar-benar berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Namun lain halnya dengan sarang yang berbuah. Keberadaan sarang itu tidak sia-sia dan bermakna. Keadaan dari sarang yang seperti itulah yang sepatutnya bagi kehidupan kita. Hidup yang berbuah karena memiliki relasi dengan Kristus yang bagaikan pokok anggur tempat sarang itu berada. Relasi yang akrab atau mengalami Tuhan sehingga hidup kita berbuah. Experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Sebagaimana yang telah saya paparkan dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang lalu. Berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kita melihat bahwa relasi dengan Kristus itu perlu dipelihara dengan bertumbuh dalam iman kepada Allah, kasih kepada Kristus, kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan pengharapan kepada Yesus yang dapat disingkat melalui akronim yaitu IKKP. Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan kepada Yesus yang akan mengakibatkan hidup kita bagaikan sarang yang berbuah banyak. Buah yang berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 ada 3. Dan yang dapat kita singkat melalui akronim 3M. M yang pertama adalah hidup memuliakan Allah. Hal itu telah kita bahas dalam ibadah minggu yang lalu. Yaitu dalam uraian firman Tuhan yang bertajuk A Life That Shines. Atau hidup yang bercahaya. Itulah hidup dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Sehingga mengalami perubahan dalam tujuan kehidupan, karakter, dan tata nilai. M yang kedua adalah hidup memberkati orang lain. Hari ini kita mempelajari hal tersebut. Itulah hidup dalam relasi yang akrab dengan Kristus. Sehingga hidup kita menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Hidup yang membawa manfaat bagi orang lain. Seperti sarang yang berbuah. Yaitu karena hidup yang disebabkan oleh anugerah Allah. Hidup yang meninggikan nama Allah. Dan hidup yang menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Sedangkan M yang ketiga yaitu hidup yang maksimal akan kita pelajari secara berturut-turut dalam 2 minggu yang akan datang. Kembali kepada M yang kedua yaitu hidup memberkati orang lain. Artinya saudara hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kehidupan yang sedemikian hanya akan dapat terwujud bila di dalam gereja saudara bukan hanya menjadi penonton ibadah yang baik dan kritikus yang canggih. Saudara bukan sekadar hadir dalam ibadah seminggu sekali dan tidak terlibat di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, saudara harus terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan talenta atau karunia yang Allah berikan kepada saudara. Libatkan diri saudara di dalam pelayanan. Langkah yang paling sederhana untuk terlibat dalam pelayanan di gereja kita adalah dengan bergabung ke dalam kelompok sel. Atau kelompok yang kita beri nama kelompok saling memperhatikan, kesan. Itulah kelompok kecil yang bertemu seminggu sekali di rumah atau di tempat-tempat lain yang sesuai. Melalui kelompok kecil tersebut, kehidupan rohani saudara akan bertumbuh dan saudara dapat mulai terlibat di dalam pelayanan. Untuk mengikutinya, hubungilah nomor kontak yang tersedia dan staf gereja akan mengarahkan saudara kepada kelompok yang sesuai dengan usia dan tempat tinggal saudara. Mari sekarang kita bersyukur kepada Allah yang melalui anugerahnya dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib
telah memulihkan hidup kita, menerima kita melalui carang-carangnya, dan memungkinkan kita untuk hidup berbuah, bermakna, dan tidak sia-sia. Melalui doa, mari kita serahkan hidup kita ke dalam pembentukannya, agar hidup kita dapat semakin bercahaya, meninggikan namanya, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang menghapus masa lampau kami yang kelam, memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu, memulihkan hidup kami. Sehingga hidup kami yang telah rusak, hidup yang telah terbengkalai, Tuhan pulihkan. Melalui karya-Mu yang indah, karya keselamatan. Sehingga hidup kami tidak lagi sia-sia, tapi hidup yang berguna. Hidup yang tidak akan kami sesali, tetapi hidup yang kami syukuri karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami sadar betapa kami sangat memerlukan anugerah-Mu. Kami sadar betapa kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan diri-Mu. Bentuk kami. Ubah hidup kami semakin lama semakin sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga hidup kami bagaikan sarang yang berbuah. Memuliakan nama Tuhan. Dan memberi berkat bagi banyak orang lain. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Meninggikan nama Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya hidup yang sedemikian itulah hidup yang tidak akan sia-sia. Hidup yang Tuhan limpahi dengan segala kemurahan dan berkat. Oleh karena itu saya berdoa saat ini. Menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. 11 bulan yang ada di depan, Tuhan tuntun hidup kami. Serta hidup kami hari demi hari. Kami sungguh memerlukan Engkau. Tuhan limpahkan segala kebaikan-Mu bagi umat-Mu. Limpahkan segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Karena di dalam Tuhan kami menemukan dan memperoleh semua yang kami perlu dalam hidup ini. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube,
website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di tengah masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Allah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kami, sehingga jalan-jalan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan menyembuhkan kami dari penyakit yang menyerang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, baik mereka yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dan persembahan persepuluhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Tuhan juga yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, kami berdoa, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.